Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan solehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi belajar bersama Bunda Sofi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tetapi sebelum belajar, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Yuk kita mulai doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Halo teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas pelajaran yang pertama, yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin. Silahkan teman-teman membuka bukunya halaman 1 ya, karena kita akan membaca bersama-sama. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu keadaan kaum muslimin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika tersebar berita tentang wafatnya Rasulullah, para sahabat saling berselisih dalam menyikapi berita tersebut, karena ada yang mengatakan bahwa beliau telah wafat dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau belum wafat. Seseorang mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memberitahukan tentang wafatnya Rasulullah. Segera Abu Bakar berangkat menuju rumah Rasulullah, membuka kain yang menutupi wajah beliau dan menciumnya. Melihat hal itu, maka Abu Bakar yakin bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Setelah itu, Abu Bakar keluar menemui kerumunan manusia dan berbicara kepada mereka, menjelaskan bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat, sambil membacakan firman Allah yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Mendengar apa yang disampaikan Abu Bakar, maka mereka menyadari bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Dengan wafatnya Rasulullah, kemunafikan mulai terlihat di Madinah. Bahkan tidak sedikit dari suku-suku Arab sekitar Madinah menjadi murtad atau keluar dari Islam. Dan ada pula kelompok dari mereka yang tidak mau membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah pengganti Rasulullah. Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah, maka gerakan suku-suku ini dapat ditumpas dan akhirnya banyak dari mereka yang kembali ke Islam. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, pengertian Khulafaur Rasyidin. Sesungguhnya Nabi Muhammad mempunyai dua peranan yang beliau tunaikan kepada umatnya, yaitu yang pertama, menyampaikan risalah. Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah darinya dan membuat syariat untuk umatnya. Peranan yang kedua yaitu pemimpin kaum muslimin, yaitu mengarahkan kaum muslimin kepada kebenaran dan menjauhkan mereka dari keburukan. Peranan pertama ini berakhir dengan wafatnya beliau. Peranan ini tidak dapat digantikan oleh siapapun, karena beliau adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Adapun untuk peranan yang kedua yaitu sebagai pimpinan kaum muslimin, maka harus segera ada yang menggantikan setelah beliau wafat. Karena apabila umat tidak memiliki pimpinannya, maka akan terjadi banyak perselisihan dan umat akan tercerai-berai.
dan orang yang menggantikan peranan beliau yang kedua yang dinamakan khalifah. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu al-khulafa dan ar-rasyidun. Al-khulafa dari kata khalifah artinya pemimpin umum dalam urusan agama dan dunia setelah Rasulullah. Sedangkan ar-rasyidun dari kata rasyid artinya orang-orang yang lurus di jalan kebenaran. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang lurus di atas jalan kebenaran. Mereka yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dari keempat khalifah tersebut di atas, yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan seterusnya. Kepemimpinan mereka berlangsung selama 30 tahun, dimulai dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Mereka telah memberikan jasa-jasa yang begitu besar kepada Islam dan kaum muslimin. Dan Rasulullah pernah bersabda tentang mereka, yaitu sabdanya, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku." Selanjutnya, masa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bermula pada tahun 11 Hijriah dan berakhir pada tahun 13 Hijriah. Jadi masa kekhalifahannya yaitu 2 tahun 5 bulan. Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab berawal pada tahun 13 Hijriah dan berakhir pada tahun 23 Hijriah. Jadi masa kekhalifahannya 10 tahun 5 bulan. Selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan bermula pada tahun 23 Hijriah, berakhir pada tahun 35 Hijriah. Jadi masa kekhalifahannya yaitu 12 tahun. Dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib berawal pada tahun 35 Hijriah dan berakhir pada tahun 40 Hijriah. Jadi masa kekhalifahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu 5 tahun. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, awal mula sejarah Khulafaur Rasyidin. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Bunda akan menceritakan masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Cukup sekian materi pembelajaran pertama hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang tadi Bunda jelaskan ya, apa yang telah Bunda ceritakan. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan telah menyaksikan video pembelajaran ini. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.